Halo semua, pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu Yesus sejarah. Nah, apa yang dimaksud dengan Yesus sejarah? Yesus sejarah adalah suatu kajian untuk menjawab pertanyaan apakah cerita tentang Yesus adalah cerita bersejarah berdasarkan bukti-bukti fakta sejarah atau hanya cerita dongeng seperti Superman, Sun Gokong, dan Doraemon. Teman-teman gak ada yang berpikir bahwa Superman, Sun Gokong, dan Doraemon adalah cerita bersejarah kan? Oke, bagus. Nah, pembahasan ini sangat menarik karena jika ternyata Yesus hanyalah tokoh fiksi, berarti sekian miliar orang Katolik, Protestan, Ortodoks, dan termasuk umat Islam beriman kepada dongeng. Coba bayangkan, apakah kamu mau menjadi orang yang percaya bahwa Superman akan menolong kamu? Atau apakah kamu mau menjadi orang yang beriman dan menghafal kisah Superman di dalam bahasa Arab supaya kamu masuk surga? Bagaimana jika ada orang yang berkata kepada kamu bahwa kamu akan masuk surga kalau kamu beriman kepada kisah Superman, dan kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak beriman kepada kisah Superman? Apakah kamu berani untuk mengetahui bahwa selama ini kamu telah salah percaya kepada dongeng, atau kamu mengotot, percaya buta, bahwa dongeng yang selama ini kamu percaya adalah kebenaran? Oh, tokoh Superman adalah fakta sejarah karena cerita Superman ada di dalam kitab suci. Dalam kurung, kamu percaya buta. Kisah Superman adalah benar karena kamu mau masuk surga dan takut masuk neraka. Jadi pembahasan pada video ini bukan pembahasan berdasarkan keimanan atau kepercayaan, bukan berdasarkan apakah kita suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan fakta sejarah. Nah, bagaimana? Apakah kamu berani untuk menerima kenyataan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah dongeng jika bertentangan dengan sejarah? Kalau kamu berani untuk menerima kenyataan, silakan nonton video ini lebih lanjut. Kalau kamu tidak berani, silakan tutup video ini sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama, kita harus klarifikasi Yesus yang mana yang sedang kita bicarakan. Karena pada zaman itu ada banyak orang yang bernama Yesus hidup di daerah Yudea yang merupakan provinsi kerajaan Romawi. Jadi Yesus yang mana yang sedang kita bicarakan? Tentunya Yesus Kristus yang disebut Yeshua HaMasyiah di dalam bahasa Ibrani dan yang disebut Isa Al-Masih oleh teman-teman yang Muslim. Nah, Kristus, Mesias, Hamasyiah, Al-Masih, itu bukan nama belakang atau nama keluarga ya guys, tetapi gelar yang mempunyai arti raja yang diurapi atau yang dijanjikan. Pada zaman itu, orang-orang Israel yang hidup di daerah Yudea merasa dijajah oleh Romawi, dan mereka menginginkan seorang raja keturunan Daud yang memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, seperti yang telah diramalkan di dalam kitab suci orang Yahudi. Pada zaman itu, ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias dan memimpin pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap Romawi. Jadi, di mata orang Yahudi, terutama pada masa itu, Mesias adalah seorang keturunan Daud yang akan menjadi pahlawan pembebas rakyat. Namun, di mata pemerintahan Romawi, seorang Mesias artinya adalah seorang penjahat, seorang pemberontak yang ingin mengacaukan bangsa dan negara. Itu sebabnya, ketika Yesus berkeliling, dia tidak menyebut dirinya sendiri Mesias atau Kristus. Bahkan, dia melarang murid-muridnya untuk berkata bahwa dia adalah Mesias. Pada masa itu, Yesus dikenal dengan nama Yesus dari Nazaret. Dan Alkitab berkata bahwa alasan kenapa dia disalibkan
tertulis di atas kayu salib, Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, benarkah ada orang yang disebut Yesus dari Nazaret? Benarkah dia melakukan berbagai mujizat? Benarkah dia disalibkan? Benarkah dia dibangkitkan? Ini yang menjadi pertanyaan ruang lingkup pembahasan Yesus sejarah. Apakah Yesus adalah Tuhan? Apakah dia adalah Mesias? Apakah dia adalah Nabi? Tidak termasuk di dalam ruang lingkup pembahasan, karena itu termasuk ruang lingkup pembahasan teologi dan perspektif. Maksudnya begini, contohnya Robin Hood mencuri dari orang kaya dan memberikan kepada orang miskin. Robin Hood sejarah mencari fakta apakah benar Robin Hood mencuri dari orang kaya dan memberikan kepada orang miskin. Masalah Robin Hood pantasnya disebut pahlawan atau penjahat tidak dibahas, karena itu masalah perspektif dan masuk ke dalam pembahasan yang lain. Robin Hood bisa disebut pahlawan atau penjahat terlepas dari apakah Robin Hood adalah tokoh sejarah atau cuma dongeng. Kita bisa belajar dari Robin Hood walaupun Robin Hood adalah cerita dongeng. Begitu juga dengan Star Trek, Iron Man, Kung Fu Boy, dan cerita-cerita dongeng lainnya. Banyak teknologi yang diciptakan berdasarkan dongeng. Dan setidaknya kita bisa belajar membaca, kan? Namun, kalau ada yang berkata bahwa kamu akan masuk surga jika kamu beriman kepada cerita Superman, kamu akan masuk neraka jika kamu tidak beriman kepada cerita Superman, itu lain lagi urusannya. Dan yang lebih konyol lagi, kalau ada orang yang sesat-sesatan, kafir-kafiran, pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan demi iman kepada Superman. Nah, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana caranya membuktikan bahwa Yesus benar-benar ada? Tokoh sejarah, bukan dongeng. Pada zaman itu, belum ada kamera, tetapi pada zaman itu sudah ada tulisan. Jadi, kita bisa melacak bukti tentang keberadaan Yesus sejarah berdasarkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang ada. Sebagai contohnya, kita mempunyai 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang merupakan biografi tentang Yesus dan surat-surat Paulus yang ditulis pada abad pertama, satu generasi setelah kematian Yesus. Namun, tentunya kita bisa berargumen bahwa mereka semua adalah orang-orang Kristen. Bisa aja mereka ngarang cerita dongeng tentang Yesus. Nah, apakah ada orang-orang di luar Kristen yang menulis tentang Yesus Nazaret? Jawabannya adalah iya. Ada beberapa sejarawan Yahudi dan Romawi yang bukan orang-orang Kristen menulis tentang Yesus dari Nazaret. Teman-teman bisa mencari tentang hal ini di internet. Dan saya sudah membahasnya di video yang linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Jadi, Yesus Nazaret adalah tokoh yang benar-benar ada dan diakui oleh sejarawan-sejarawan dunia saat ini, baik oleh sejarawan Kristen dan yang bukan Kristen, bahkan sejarawan-sejarawan yang ateis. Bukti-bukti tentang keberadaan Yesus Nazaret ini lebih kuat daripada bukti keberadaan siapapun yang hidup di zaman itu. Yang masih menjadi pertanyaan para sejarawan adalah apakah semua cerita tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab adalah cerita bersejarah. Supaya lebih jelas tentang pertanyaan ini, pertanyaan serupa diberikan kepada Da Vinci Code karya Dan Brown. Dan Brown mengambil beberapa fakta sejarah dan menambahkan cerita dongeng imajinasinya sendiri, seperti Yesus menikah dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang terkecoh mana yang dongeng, mana yang sejarah. Buku-buku Dan Brown adalah cerita fiksi, seperti Doraemon ya guys, bukan buku sejarah. Nah, kembali kepada Yesus sejarah. Karena pembahasan tentang Yesus sejarah ini adalah pembahasan yang sangat panjang, saya tidak mungkin menjelaskan semuanya di dalam satu video ini. Namun saya akan memberikan ringkasan kesimpulan apa yang dianggap sebagai kejadian bersejarah dan apa yang dianggap sebagai legenda dari cerita tentang Yesus yang ada di dalam Alkitab. Semua cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, seperti memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang-orang sakit, dan lain-lainnya, dianggap sebagai legenda, karena tidak bisa dibuktikan. Semua perkataan dan pengajaran Yesus juga masih dipertanyakan. Apakah benar Yesus berkata demikian? Nah, jika semua itu dibuang, jadi apa aja tentang Yesus Nazaret yang dianggap sebagai peristiwa sejarah bagi para sejarawan? Yang pertama,
Yesus adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada. Dia adalah orang Yahudi yang dibesarkan di Nazaret. Yang kedua, tokoh-tokoh lain yang ada di dalam 4 Injil, seperti Herodes, Yohanes Pembaptis, Pontius Pilatus, Petrus, dan banyak lagi, adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada. Yang ketiga, Yesus benar-benar dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang keempat, Yesus benar-benar mati disalibkan. Yang kelima, banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Dan para saksi mata ini mati terbunuh karena mempertahankan kesaksian mereka itu. 5 hal ini adalah beberapa hal yang dianggap sebagai peristiwa bersejarah yang dapat dibuktikan oleh para sejarawan. Nah, saya mau fokus pada peristiwa penyaliban Yesus. Penyaliban adalah hukuman yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi, khususnya kepada para pemberontak. Penyaliban dilakukan di tempat terbuka sebagai peringatan kepada masyarakat, supaya masyarakat takut, tidak berani melawan pemerintahan Romawi. Orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias, raja yang jago berperang untuk mengalahkan Romawi dan memerdekakan Israel. Tetapi para pengikut Yesus berkata bahwa Yesus adalah Mesias yang mati disalibkan. Berkata bahwa Yesus adalah Mesias, namun mati disalibkan, adalah sebuah ide yang sudah pasti ditolak oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu, dan bahkan masih ditolak hingga zaman sekarang. Buktinya, teman-teman bisa lihat di video-video Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer adalah seorang Yahudi, bukan Kristen. Dia membantah bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, membantah bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dia tidak membantah bahwa Yesus adalah tokoh sejarah dan Yesus benar-benar mati disalibkan. Kalau para pengikut Yesus mau mengarang cerita dongeng, lebih baik mengarang cerita seperti yang ada di dalam Al-Quran. Yesus tidak mati disalibkan lalu naik ke surga. Apalagi orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Allah. Lebih gampang diterima, lebih masuk akal bahwa Yesus adalah Allah kalau dia tidak mati disalibkan. Betul kan? Untuk apa para pengikut Yesus ini ngotot bahwa Yesus Nazaret mati disalibkan? Demi doktrin pengampunan dosa? Nggak mungkin, guys. Karena orang Kristen akan lebih gampang untuk berkata bahwa Yesus adalah Allah yang mengampuni dosa kalau Yesus tidak mati disalibkan. Betul kan? Jadi kenapa para pengikut Yesus tetap ngotot bahwa Yesus Nazaret ini mati disalibkan? Karena peristiwa kematian Yesus disalib adalah peristiwa sejarah yang tidak bisa dibantah oleh para pengikut Yesus. Yesus mati disalibkan adalah fakta sejarah. Yesus yang tidak mati disalibkan adalah dongeng. Kalau menurutmu dengan beriman kepada dongeng bisa membawamu masuk ke surga, ya sudah, itu urusanmu. Silakan beriman kepada buku yang berkata bahwa Isa tidak pernah mati disalibkan, yang bertentangan dengan fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar mati disalibkan. Sekalian beriman kepada dongeng karangan Dan Brown, Superman, dan lain-lainnya yang sesuai dengan imajinasi kamu, supaya kamu masuk surga khayalan. Paham ya? Isa yang tidak mati disalibkan lalu langsung naik ke sorga, itu adalah dongeng. Yesus Nazaret yang mati disalibkan adalah fakta sejarah. Dan kenyataan sejarah membuktikan bahwa banyak orang yang memberi kesaksian bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Bahkan walaupun mereka dianiaya dan dibunuh, mereka tetap bersaksi bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Mulai dari para murid Yesus, Kaisar Konstantin, sampai para murtadin yang bersaksi di channel Tanpa Ragi ini. Mereka semua memberi kesaksian bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Kamu bisa mempertanyakan apakah mereka benar-benar melihat Yesus. Tetapi, kamu tidak bisa membantah bahwa mereka benar-benar memberikan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus. Walaupun mereka dihina, diusir, dianiaya, bahkan dipenjara seperti Rusli Monoarfa dan dibunuh. Karena mereka memberi kesaksian tentang apa yang mereka lihat. Oke, sekian video kali ini. Kalau kamu suka pembahasan ini, klik like dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
Dabere-libi sua berbakar seara kalei hasai sapani hasebi selo etba mili masih ko pasar mili me fio diva Dabere-libi sua tak pikir salva berbicaralah Yesusku ku di bawah sayapmu kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku kata yang di kesembuhan kata belas kasihanmu bicaralah Yesusku padamu ada damai Dabere-libi sua Eda Elohim hasma Kumilat harisbi Azevotili mutka Milim sekum rabakoa Milim setidur baos Dabere-libi sua Tak khalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut Periksalah hati ini Ajarku untuk taat Bersyukur dalam cintamu Menyerah pada rahmatmu Berbicaralah Yesusku Ajarku mengenalmu Bicaralah Yesusku Di tengah badai topan Gelombang laut menerpa Kami akan tenggelam Kata yang hentikan badai Kata yang beriku harapan Berbicaralah Yesusku Tenangkanlah hatiku Dabere-libi sua Adua besir knafkha Bikla le nafsi ini kham